Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwani fillah syadakumullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan rahmat, nikmat dan curahan karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sampai-sampai kita pun tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bayangkan ikhwan, kalau seandainya Allah mewajibkan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajib dibalas dengan minimal satu bentuk rasa syukur, maka kita tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, maka enggak bakal ada yang sanggup. Makanya kita diperintahkan hanya untuk memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan di antara sekian banyak bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Banyak lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka wajib kita syukuri. Maka kita bersyukur Allah kasih kita kesehatan. Kita bersyukur Allah kasih kita waktu luang. Kita manfaatkan sehat dan waktu luang kita untuk thalabul ilmi. Sebagaimana yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Edisi tanggal 8 Safar 1440 Hijriah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terhaturkan, tercurahkan dari lisan kita kepada qudwatuna Rasuluna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh istri-istri dan putra-putrinya, kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang solih dan orang-orang beriman yang senantiasa mengikutinya dengan keimanan serta sampai dengan yaumul qiyamah. Ikhwani fillah syadakumullah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Adabul Mufradnya kita, masih dalam bab birrul walidain. Malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan hadis yang ke-31. Ya. Saya baca
an Taisalata annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Dari Taisalah bahwasanya ia pernah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul mengatakan, bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Tangisan kedua orang tua merupakan bagian atau termasuk bentuk kedurhakaan dan bentuk dosa besar dari seorang anak kepada orang tua. Tangisan, ya. Tangisan orang tua yang tentunya bukan menangis karena bahagia, bukan menangis karena merasa bangga, tapi mereka menangis karena perilaku yang kurang berkenan dari anak-anak mereka terhadap diri mereka. Dan ini merupakan bagian daripada kedurhakaan dan kabair, dosa besar. Maka wajib bagi kita, siapa saja di antara kita yang dahulu pernah membuat orang tua kita menangis, maka kita mempunyai kewajiban membuat mereka tertawa. Sebagaimana ada seorang laki-laki yang sudah kita bahas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin berhijrah dan dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji ilaihima, pulang kamu kepada mereka berdua dan buat kedua orang tuamu tertawa sebagaimana kamu tadi telah membuat keduanya menangis. Tangisan orang tua bukan tangisannya semacam ibundanya Hizan Al-Fuhaidi, ya. Masih ingat kisahnya Hizan Al-Fuhaidi? Insyaallah, yang menangis di ruang sidang, menangis dengan terseduh-seduh karena beliau kehilangan hak asuh mengasuh ibundanya tercinta, yang setelah sekian lama beliau rawat, beliau kasihi, beliau sayangi. Tiba-tiba datang adiknya dari kota yang jauh lebih sukses, jauh lebih diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dirinya, yang kemudian memohon kepada dirinya agar diberikan kesempatan pula untuk mengasuh ibundanya tercinta, yang awalnya ditolak oleh Hizan Al-Fuhaidi. Sampai mereka kakak beradik ini berperkara di pengadilan, sampai kemudian hakim mengetukkan palu keputusannya bahwasanya ibunda Hizan Al-Fuhaidi hak asuh perawatannya jatuh kepada adiknya. Pertimbangannya karena adiknya jauh lebih mapan dan fasilitas kesehatan di tempat tinggal adiknya jauh lebih memadai daripada di desa tempat tinggalnya Hizan Al-Fuhaidi. Begitu hakim ketuk palu, des, hak asuh jatuh kepada adiknya, maka tumpahlah air matanya Hizan Al-Fuhaidi. Menangis terseduh-seduh, merasa satu pintu surga yang ada di rumahnya diambil oleh adik kandungnya sendiri. Sungguh kondisi yang begitu banyak terbalik kalau kita menyaksikan orang-orang tua kita yang ada di sekitaran kita. Kakak beradik banyak tapi merasa nyaman sekali kalau yang tinggal bersama dengan orang tua kita itu adalah salah satu di antara kakak dan adik kita. Dengan alasan ingin berdikari, ingin mandiri, kita tinggalkan orang tua kita di rumah tuanya tanpa ada pengawasan. Padahal ketika Rasulullah SAW beliau berwasiat, ya, dengan 9 wasiat kepada salah seorang sahabatnya, salah satu bentuk satu wasiatnya Rasulullah terkait orang tua adalah wa'ati walidaika, taati kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Bahkan kalau seandainya orang tuamu memerintahkanmu keluar dari duniamu untuk mereka berdua, maka keluarlah kamu dari duniamu.
karena ketaatanmu kepada mereka berdua. Urusan dunia kita kerja di sana, kata orang tua kita, sudah nih nak, kerjanya di kampung aja nak. Kalau itu membuat orang tua kita senang, maka itu kita harus taat kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena ridho Rabbi fi ridhol walid wa sakhatu Rabbi fi sakhatul walid. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Maka tangisan yang terhitung kedurhakaan dan dosa besar adalah tangisan yang menyakiti atau menggoreskan hati, menggoreskan luka di hati kedua orang tua kita. Besar dosanya. Kenapa? Masya Allah, antum bayangkan. Kita coba hitung satu persatu. Kenapa sampai jangankan membuat orang tua kita menangis, kita ngomong aja di surat Al-Isra ayat 24 kita dilarang. Fala taqul lahuma uff, jangan kamu ngomong sama orang tua kamu. Itu aja kita dilarang. Masya Allah. Itu saja kita dilarang. Kita hitung satu persatu. Jangan dari ibu, karena kalau dari ibu terlalu berat. Kita bicara dari sosok bapak. Yang punya anak pasti sudah tahu rasanya. Yang belum punya anak saya ingin ceritakan. Bapak itu kalau boleh dideskripsikan, salah satu kepandaian seorang bapak adalah kepandaian mereka menyembunyikan rasa apanya? Menyembunyikan rasa keinginannya yang besar. Bapak nih ya, umumnya kalau disajikan makanan, disajikan makanan gitu ya, padahal dia tahu di rumahnya anaknya belum makan gitu ya. Terkadang ada perasaan di mana, udahlah saya tanggalkan rasa malu saya. Pak, boleh saya bawa pulang Pak ya? Masya Allah, dibungkus dibawa pulang. Kita bawa pulang, kasih sama anak. Anaknya balik nawarin kita, Abi udah belum? Sudah. Terkadang bapak itu menjadi pembohong yang baik. Dia akan mengalah untuk kepentingan anak dan istrinya, terutama untuk anaknya. Bahkan karakter bapak, ikhwan, kalau untuk anaknya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Coba antum bayangkan, antum yang sekolah ya, antum yang kuliah. Coba bayangkan perjuangan orang tua antum membesarkan antum. Saya ditanya ada orang yang, Ustadz, ini ada orang yang minjem SK saya pengen digadein di bank konvensional. Saya bilang nggak boleh riba. Tapi dia mengatakan, sudahlah dosanya gua yang tanggung katanya. Saya bilang gagah bener tuh orang sih. Ya, kayak jaminan sudah masuk surga saja. Ya. Saya katakan, tidak ada manusia yang menanggung dosa manusia yang lain. Dan itu 2 kali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak ada manusia yang mampu menanggung dosa manusia yang lain. Dan saya menyelipkan kalimat di situ, demi Allah saya katakan, seandainya manusia boleh menanggung dosa manusia yang lain, saya bilang, bersedia menanggung semua dosa bapak kandung saya. Karena saya tahu persis bagaimana perjuangan seorang bapak, bil khusus bapak kandung saya, memperjuangkan saya untuk ke pondok pesantren. Dan apa yang beliau lakukan untuk saya itu akhirnya terpatri di jiwa saya. Begitupun saya akan melakukan perkara yang sama untuk anak-anak saya. Dan saya yakin orang tua antum juga seperti itu. Qadarullah, Allah mentakdirkan saya punya orang tua. Pekerjaannya, bahasa kerennya security. Kalau bahasa awamnya satpam. Di sebuah pasar kecil.
pada saat gajinya cuma 250.000 di tahun 90-an, beliau bertekad menyekolahkan putranya ke pondok pesantren, nggak tanggung-tanggung, di Jawa, lebih tepatnya di daerah Boyolali. Dia cerita sama kawan-kawan lamanya, cukup saya aja yang seperti ini. Saya pengen bener cita-cita punya anak ustadz. Awalnya nggak pede, kenapa? Bayaran bulanan sekian. Dan saya sudah mengatakan, Mbak, kalau nggak bisa bayarnya udahlah sekolah umum aja. Nggak sekolah, nggak apa-apa. Nggak bakal cukup. Nggak bakal cukup. Saya tahu benar perjuangannya. Ya? Kalau dia dinas malam, ya, pulang jam 5, saya hafalkan dan saya tanya sama ibu saya. Pulang jam 5, dari jam 5 sholat subuh, habis sholat subuh dia tidur lagi. Jam 6:30 dia bangun, hanya tidur 1,5 jam. Dia dagang. Dagang sampai jam berapa? Sampai jam 4. Dagang apa? Dulu belum ngerti hukumnya dan modal baru sedikit, dulu dagang rokok. Untuk nyekolahin saya di pondok pesantren. Yang saya share gambarnya pernah saya jadikan status ya. Nanti jam 4 istirahat, pulang ke rumah. Jam 7 pergi lagi ke pasar, jaga malam. Antum tahu rasanya jaga kan, sendirian, satu pasar. Dan saya pernah medio tahun 2003 menggantikan beliau yang sakit. Pernah saya jaga malam. Gak enak rupanya rasanya. Menjaga pasar sendirian, Pak. Bawa sajam gak boleh. Bawa pentungan lawannya pakai sajam kan. Bingung. Kalau nggak bekalnya menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mungkin bosan seperti itu. Tahu benar bagaimana perjuangan. Dan antum harus tahu histori bagaimana orang tua antum membesarkan antum. Apa yang mereka lakukan, antum harus tahu. Sehingga kita di kemudian hari akan berpikir ulang kalau kita harus menggoreskan luka kedua orang tua kita. Bil khusus orang tua kita yang namanya bapak. Bapak itu kalau ditanya, capek ya ayah? Dengan gak dia mengatakan, oh enggak. Padahal dalam hatinya dia mengatakan capek nak, tapi demi kamu nak, saya rela berbohong. Makanya saya sering mengatakan terkadang bapak itu menjadi pembohong yang paling baik. Dia akan berbohong demi kebaikan untuk anaknya. Bapak lapar enggak? Dia beli mie ayam, dia beli mie rebus, dia beli untuk anaknya. Kok ayah enggak beli? Ayah sudah tadi katanya. Padahal belum. Kalau anaknya kenyang baru sisanya. Terkadang bapak seperti itu. Apa yang dia lakukan? Maka antum bayangkan coba. Kalau orang tua kita sudah sebegitu susahnya membesarkan kita ketika sedang asyik-asyiknya berumah tangga dengan istri dan anak kita, dikit aja permintaan daripada orang tua kita, kita merasa keberatan. Bahkan kita mengeluarkan perkataan, melakukan tindakan yang membuat orang tua kita nangis. Maka benarlah tangisan orang tua kita itu bentuk kedurhakaan kita dan bentuk dosa besar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu peribahasa ya. Kasih sayang anak kepada orang tua itu cuma sepanjang galah, tapi kasih sayang orang tua kepada anaknya itu sepanjang jalan. Sampai kemudian timbul peribahasa lagi. Satu induk bisa membesarkan 10 anak, tapi satu anak belum tentu bisa merawat satu induk. Maka benarlah syariat Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya terhadap orang tua, baik kepada bapak ataupun ibu, fala taqul lahum auf. Jangan ngomong apalagi sampai membuat mereka menangis. Menangis karena kebandelan kita, menangis karena sifat khianatnya kita, bahkan menangis karena perkataannya yang menggores di hati orang tua. Maka siapa saja di antara antum yang masih mempunyai orang tua,
Apalagi orang tuanya digariskan usianya sampai pada masa tuanya. Allah tuh sayang dengan antum semua. Jangan antum sia-siakan. Jadikan itu sebagai lahan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-walid awsatu abwabul jannah fa in syi'ta fadhi dzalikal bab aw ikhfadhu. Berkali-kali dalil ini saya kemukakan di hadapan antum semua. Agar kita bisa memahami betapa besar porsinya orang tua di hadapan Allah terkait kewajiban kita. Apalagi menggoreskan luka di hati seorang ibu. Insyaallah. Yang Al-Quran sudah bercerita kepada kita betapa besar pengorbanan seorang ibu dalam membesarkan anaknya. Dari mulai hamilnya aja susah. Hamalathu ummuhu kurha. Ngelahirinya susah. Wa wada'athu kurha. Dan saya sudah punya peluru di tangan saya. Untuk anak-anak saya. Dan seharusnya antum pun punya peluru yang bisa antum tembakkan untuk anak-anak antum. Kalau seandainya suatu saat anak-anak antum bersikap tidak baik terhadap istri antum. Apa peluru tersebut? Saya punya amunisi. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana proses istri saya melahirkan anak-anak saya. Mempertaruhkan antara hidupnya, mempertaruhkan antara nyawanya, antara hidup dan mati. Saya ditanya, Mas panjenengan kok ngotot bener Mas? Karena saya langganan dengan satu rumah sakit. Sampai bidan-bidannya lebih hafal saya dibandingkan dengan istri saya. Makanya terakhir saya nengok anaknya Akhi Abdurrahim itu, bidan-bidannya begitu ngelihat muka saya langsung ngomong, Mas istrinya hamil lagi tak katanya. Enggak saya bilang, saya mau nengok tak kira katanya seperti itu. Ya belum saya bilang, ya belum. Saya katakan seperti itu. Saya ditanya ikhwan, panjenengan ini kok ngotot bener ya dampingin istri ya dari hari pertama sampai dari anak pertama sampai anak yang keempat. Jadwal saya sepadat-padatnya saya tinggalin. Ya. Maka saya sudah wanti-wanti kan ada perempuan itu kalau hamil itu ada HPL ya, harga perkiraan lahir. Minusnya itu, maju mundurnya itu biasanya 1 minggu. Maka saya sudah wanti-wanti, kalau ada apa-apa kerasa mules, langsung WA, langsung telepon, Abi ngajar, langsung Abi tinggalin. Saya ngomong begitu. Ya. Bukan pengen dikatakan seromantis dengan istri, bukan supaya dikatakan suami siaga, suami setia, enggak juga lah. Kalau memang itu disematkan kepada kita, itu bonus aja. Tapi demi Allah, saya memang pengen punya amunisi. Kalau suatu saat ada di antara, walaupun kita berdoa kepada Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, terlihat ada anak-anak kita yang mulai ngomongnya agak kasar dengan istri kita sebagai ibu kandungnya, saya punya amunisi. Jangan durhaka nak. Abimu ini jadi saksi hidup, umimu ini mempertahankan nyawanya hidup di antara hidup dan matinya hanya untuk melahirkan kamu. Antum ceritakan bagaimana proses suakitnya, bukan lagi sakit Pak, suakitnya seorang ibu yang melahirkan, apalagi baru anak pertama. Mulesnya jam 7 malam, keluarnya itu bisa jadi 7 pagi Pak. Bukaan 1, bukaan 2, Masya Allah. Ini tangan kita kalau dia lagi mulus diremet, walaupun tangan kita rajin latihan yang gini tuh, itu bisa kalah dengan tenaga istri kita. Dan antum cari tahu, ketika seorang perempuan melahirkan anaknya, maka rasa sakit yang dia derita sama persis seperti puluhan tulang diremukkan di saat yang bersamaan. Maka tidak ada pantasnya kita menggoreskan luka di hati ibunda kita tercinta. Apalagi ibu. Insya Allah. Berkali-kali Rasulullah ketika ditanya, man abaru ya Rasulullah, kepada siapa saya harus memberikan kebaikan saya Rasulullah? Ummuka, summa man abaru ya Rasulullah, kepada siapa lagi saya harus memberikan kebaikan saya Rasulullah? Ummuka, man abaru, kalau saya terjemahkan yang lain, kepada siapa lagi saya harus berbakti ya Rasulullah? Ummuka, ibumu, baru bapakmu.
Maka nggak pantas kita menangis, membuat menangis kedua orang tua kita. Maka siapa saja di antara kita yang pernah membuat orang tua kita menangis, maka datangi. Jangan cuci kakinya, minum air cucian kakinya, tidak ada tuntunannya. Peluk dia, cium dia, dan ucapkan kalimat yang baik. Mohon maaf kepada dirinya. Dan yang paling penting, minta ridhonya. Karena tanpa ridho ibu dan bapak kita, jauh sepertinya surga itu dari pandangan mata kita. Dan kita nggak boleh menyepelekan perkara ini, ikhwan. Maka ayo pulang nanti antum buat list. Perkara apa saja yang pernah kita lakukan yang sampai membuat orang tua kita menangis. Saya pernah ngisi materi ini di tempat saya berdakwah. Selesai ngisi, saya diajak sama salah satu mantan kepala preman yang memang sudah interest. Saya pikir mau kemana. Rupanya beliau tersentuh dengan perkataan saya. Saya dibawa ke rumahnya hanya untuk diperlihatkan kondisi ibunya. Dia minta sama saya, Ustadz tolong perhatikan ibu saya baik-baik. Ya, saya lihat dia udah tua lah, saya pikir. Iya, saya bilang, kenapa? Coba lihat dulu baik-baik. Ada yang aneh nggak? Saya lihat ujung kepala sampai ujung kaki. Kan nggak pakai jilbab, udah tua bener. Nggak ada, saya lihat dulu. Oh iya, saya bilang. Saya perhatikan mukanya, ya, ada garis melintang. Iya, saya bilang, itu seperti ada goresan luka. Kenapa itu? Itulah maksud saya. Saya tuh nggak tahan dengar ceramah Ustadz tadi itu. Saya keinget, luka itu Pak Ustadz, saya penyebabnya. Kenapa? Saya pernah ngebacok ibu saya kayak gitu. Kaget saya. Maka saya pengen bertanya sama Pak Ustadz, saya masih bisa masuk surga nggak Pak Ustadz? Lu bayangin ya, kepala preman baru taubat nanya kayak gitu kan. Sedangkan kita tahu itu dosa besar. Walaupun jawabannya tetap apa? Allah akan tetap mengampuni dosa-dosa seorang hamba selagi dia mau bertobat dengan taubatan nasuha. Saya jawab, insya Allah masih. Saya jawab begitu daripada saya jawab enggak. Pikir jauh daripada saya udah nggak masuk neraka duluan, sekalian aja ustadznya saya bacok kan. Amsyok nanti saya pikir saya kan gitu kan. Dan memang kenyataannya sebesar apapun dosa seorang hamba, apabila dia bawa dosa tersebut di hadapan Rabb-nya dengan istighfar, dengan taubat, maka insya Allah maghfirah Allah lebih besar daripada dosa yang dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada baiknya mari kita muhasabah terhadap diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang sering membuat orang tua kita menangis dengan perilaku kita? Jangan ikhwan. Hatta mohon maaf, seandainya orang tua antum zalim sekalipun, kita tidak berhak membuat mereka menangis. Lebih-lebih lagi kita buat orang tua kita menangis dengan vonis yang kita jatuhkan kepada mereka. Ngaji saking semangatnya, baru ngaji setahun 2 tahun, nyeritain orang tuanya, Pak Ustadz gimana itu orang tua saya itu ahlul bid'ah Pak Ustadz. Bingung gitu, dia orang tuanya sendiri bilang ahlul bid'ah. Ya, sampai saya nggak mau lah ngomong sama orang tua saya. Kan ada tuh kelompok-kelompok yang duduk sama ahlul bid'ah nggak mau, ya kan? Sampai saya bingung, kalau nggak mau duduk sama ahlul bid'ah, siapa yang mendakwahi mereka kan? Ya kan? Ya makna duduk itu dalam artian berdakwah. Bukan kemudian kita mengikuti acara mereka, bukan. Tapi benar, terkadang ada orang tua, ibu, bapak yang tidak selamat dari lisan anaknya. Datang pulang kajian, bapaknya dibilang, Pak, jadi selama ini bapak itu pelaku kesyirikan loh Pak. Coba, Masya Allah. Hati bapak yang mana coba? Salah, benar salah. Tapi beda, akhi.
Dakwah kita kepada orang tua kita jangan antum samakan seperti saya dakwah kepada antum. Kalau saya dakwah kepada antum, apa yang saya bicarakan antum nolak, terserah. Antum yang datang. Antum suka datang, nggak suka tinggal pergi. Tapi beda dengan orang tua kita. Sesolih-solihnya kita tetaplah anak daripada orang tua kita. Mohon maaf, jangan mentang-mentang hafalan Al-Quran itu banyak ya. Woi, sudah mimpin sholat berjemaah, dipercaya sama ustadznya. Sudah dipercaya untuk menjadi ketua mabit ya, ngimamin sholat tarawih. Begitu sholat bareng dengan bapaknya, Pak, bapak makmum saya aja ya kan? Saya kan lebih paham Al-Quran daripada bapak. Apa seperti itu adabnya? Tidak, demi Allah enggak. Saya sama bapak saya demi Allah enggak berani saya. Kalau kami sapar tuh mbak imamnya seperti itu. Sampai dia mengatakan, enggak, udah kamu aja, kamu kan udah jadi ustadz, hafalannya udah lebih banyak, baru kita ngimam. Ada kerendahan yang harus kita tundukkan, yang harus kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita. Terkadang Pak, kita di hadapan orang tua itu, ya, walaupun kita tahu, terkadang kalau dalam rangka menyenangkan mereka, jadilah orang yang pura-pura tidak tahu. Jangan semua omongan orang tua kita patahkan. Mak ini sok tahu. Disitulah letak keburukan karakter kita sebagai seorang anak. Jadi jaga hati orang tua kita. Jangan sampai hati orang tua kita terluka karena jenis perkataan kita, karena perilaku kita. Masya Allah. Ya. Dan ini sulit ikhwan. Saya katakan sulit sekali. Nggak jaminan orang yang paham Al-Quran, paham hadis ya, itu baik sama keluarganya, belum jaminan. Tapi Allah menjamin setiap orang yang baik perilakunya terhadap keluarganya, maka orang itu terbaik, kata Rasulullah. Khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Karena ada tipikal bisa baik sama orang tua sendiri nggak bisa baik, sama istri sendiri nggak bisa baik, sama anak sendiri nggak bisa baik. Dan oleh karena itu saya sering mengatakan, kalau kita ingin menilai seseorang karakternya seperti apa, nanyanya ke orang tuanya, ke istrinya, ke anaknya, atau paling banter tetangganya. Jangan nanyanya di sekitaran pengajian di sini. Kalau di sekitaran pengajian sini semua orang tampangnya malaikat semua. Bertemu cuman sejam 2 jam, bisa dia pakai topeng sejam 2 jam. Kalau nggak kelihatan pemarah. Padahal kalau di rumah bisa jadi, woi, kopi 1. Ada model-model seperti itu. Ya. Kalau di kalangan para ikhwan kita ini bisa berubah jadi malaikat. Apalagi kalau ada dalil yang memantau. Tahu nggak dalil memantau itu? Woi, makan bareng. Ada dalil memantau. Aduh, keutamaan traktir kawan ya. Woi. Bayar aja rebutan. Bro, saya aja bro katanya. Oh jangan ya bro, oh jangan. Gue pengen dapat pahala, gue juga pengen. Ujung-ujungnya urunan tetap bayar masing-masing. Ya kan? Keinginan besar mentraktir kawan karena tahu pahalanya. Tapi kapan sama istri sendiri? Perhitungannya na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ada nggak? Banyak. Di jari saya nih, tuh. Di jari saya. Ya, berapa banyak istri-istri yang apa? Yang menceritakan kondisi suaminya sama saya. Dan ketika saya tabayunkan memang benar. Kalau nraktir kawannya, oh jor-joran sama bininya, perhitungannya bukan main. Dijatah. Kurang cari sendiri. Kan seperti itu ada. Ya.
Bahkan ada seorang suami nih ya, sudah menikah puluhan tahun, jarang memberikan nafkah sama istrinya. Kenapa? Karena istrinya punya penghasilan sendiri. Begitu taklim, tahu penghasilan istri untuk diri sendiri, baru dia kaget. Saya pikir nggak jadi masalah Pak Ustadz. Saya pikir, saya bilang. Ya kan, semua masalah berdasarkan pikiran kita mah nggak boleh, saya bilang. Ya, menurut Allah dan Rasulnya. Ada suaminya pengusaha, istrinya PNS. Udah S2 isinya. Tapi S2 yang strata 2 loh Pak, bukan S3 kayak saya. SD, SMP, SMA. Ini yang benar-benar S2 seperti itu. Jadi untuk apa? Untuk rumah tangga sehari-hari, bayar listrik segala macam itu duit istrinya. Sedangkan hasil usaha dia dipakai apa? Properti. Kan itu juga untuk anak istri. Benar, tapi kalau nafkah wajib saya bilang. Kalau antum hartanya lebih, harus bisa membedakan mana nafkah untuk keperluan keluarga, mana buat jajan istri. Harus dibedakan. Dan ada yang sama orang lain itu royal, sama bini sendiri pelitnya, ubun-ubun. Ada, kalau nggak ada mah saya nggak cerita. Ya, ditakut dibilang ngarang. Benar. Ada beberapa orang bahkan saya tabayunkan. Jawabannya yaitu tadi. Iya Pak Ustadz salah berarti ya. Karena saya pikir. Ini bahaya nih. Saya pikir daripada itu. Beragama kalau sudah saya pikir daripada itu bahaya itu. Ya, itu harus kita kalahkan dengan dalil seperti itu. Ya, termasuk sama orang tua. Saya sering mengatakan sama orang tua itu. Cari cara yang bisa mendatangkan kesenangan orang tua. Misal nih saya katakan, kalau orang tua ridho dengan kita hanya dengan cuman mohon maaf ya Pak, dibelikan makanan, beliin makanan itu. Sampai dia bosan sendiri. Udahlah, nggak usah dibeli lagi, udah keseringan malak katanya. Cari yang lain lagi. Kadang-kadang enggak sih kita kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita terlalu malu untuk membawa makanan untuk orang tua kita, untuk istri kita, untuk anak kita. Takut dibilang, woi laki-laki rumahan katanya. Benar nggak? Banyak diantara kita malu. Saya jujur aja nih, rumusnya saya begini. Dikasih nih konsumsi kue kotak 1. Saya diemin dulu. Kalau nggak ditambahin, selesai sesi tanya jawab, saya makan. Itu pun dengan syarat saya intip. Kalau kuenya level kue toko tit atau toko tit, bawa pulang. Tapi kalau dilihat, jajanan pasar, udah makan. Tapi kalau enak, sekotak juga bawa pulang. Ya? Tapi kalau seandainya dilihat 2, dikasihnya 2, apalagi sisanya kayaknya bakal banyak nih. Enaknya jadi ustadz kan gitu kan. Kalau ada sisa, ustadznya yang ditambahin kan. Betul nggak? Iya kan? Jadi ustadz, jadi kiai itu enak. Antum riungan, besek cuma 1 kan. Walaupun kadang-kadang antum masih ngambil yang di piring tuh. Tapi kalau kiai 2. Belum lagi amplopnya itu. Saya cerita bener ini. Iya kan? Kalau saya terus terang Pak. Sebungkus saya makan, 2 bungkus, 3 bungkus saya bawa pulang. Nggak apa-apa kita nggak nyicip. Yang penting keluarga kita di rumah senang. Kadang-kadang nebelin rasa malu. Kadang-kadang malu loh ikhwan. Wih Ustadz ini bawaan terus. Tapi nggak apa-apa lah. Apalagi mohon maaf ya. Kalau kue yang disajikan, anak saya belum pernah nih makan kue ini. Ibu saya belum pernah nih makan kue ini. Istri saya belum pernah nih makan kue ini. Kalau saya kapan-kapan juga pasti insya Allah makan lah. Udah bawa pulang. Saya kadang-kadang harus menahan rasa malu. Pak, saya bawa pulang ya. Bawa pulang Pak Ustadz. Ditambahin ini. Malah kadang-kadang kalau dibawa pulang ditambahin loh. Kalau makan di tempat, habis pulang. Udah gitu aja. Makanya saya sering bilang sama istri saya. Saya Pak, biasanya ngisi kajian ba'da zuhur. Biasanya habis itu kan diajak makan. Ya kan? Pernah nih saya terburu-buru. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak bisa membersamai makan bersama Bapak Ibu. Jadi saya habis sholat zuhur, saya langsung pulang seperti itu.
Habis sholat zuhur tahu-tahu ngegantung. Pak Ustadz kan nggak ikut makan bersama dengan kami bungkusin dah buat keluarganya Ustadz. Nyampe rumah dibuka. Kalau makan di sono lauknya paling ngambil 1. Begitu dibungkusin lauknya 5, sayurnya 2 porsi, nasinya bisa untuk 3 orang, malah untung. Ya tapi nahan rasa malu, nggak apa-apa dah demi keluarga. Itu yang saya katakan, kadang-kadang jadi bapak itu untuk anak, untuk istri itu kadang-kadang kita menghilangkan egonya kita. Maka antum bayangkan, kita yang sudah memupuk rasa seperti ini dari semenjak anak kita kecil, pas anak kita dewasa, kita sudah tua, kita cuman mesen, nak bapak mau martabak bangka sih nak, beliin sih 1 loyang. Wih bapak ini banyak bener permintaan. Gimana coba perasaan kita? Psikologisnya saya mengajak antum berpikir seperti ini agar antum itu juga tertanam di benak antum. Kalau diminta orang tua itu jangan pernah merasa keberatan. Apalagi kita laki-laki, apa kata Rasulullah? Anta wa malu kali abika. Kamu dan harta kamu itu milik orang tua kamu. Iya. Maka pahami bahasa isyarat. Ada orang tua yang hanya bisa memberikan isyarat. Kok hari ini ngebayangin makan mie enak ya? Itu minta mie berarti. Ya namanya cuma bayangan bu. Semua mah kalau dibayangin serba enak katanya. Itu kan kode lu, kode. Betul nggak? Betul. Kadang-kadang kita lagi makan kumpul sama ikhwan-ikhwan ya kan ya. Ya bukan macam kayak di Al Faruq udah diporsiin gitu. Sama-sama nih. Kadang-kadang Ikhwan ngomong, enak tuh. Itu kan kode, minta itu tuh. Jangan dibilang, iya enak nih gua ambil. Ya. Itu rasa yang harus kita jaga dari orang tua kita. Ya. Demi Allah, nggak ada kenikmatan selain daripada kenikmatan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Yang lebih besar daripada kenikmatan orang tua kita meninggal sudah dalam kondisi ridho terhadap diri kita. Karena serasa surga Allah dekat kalau seandainya orang tua kita sudah ridho kepada kita. Walaupun amalnya kita tidak sehebat amalnya para masyayikh, ilmunya kita tidak sehebat ilmunya para asatid, tapi kita mampu menyenangkan hati kedua orang tua kita. Tapi kita mampu berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana hal itu pernah dicontohkan oleh tabi'in terkemuka yang tidak bisa menjadi seorang sahabat Nabi, yaitu Uwais bin Amir Al-Qarni. Ya. Coba antum belajar betapa beliau itu sampai menggadaikan, bahasa saya, menggadaikan rasa bahagianya. Menggadaikan rasa bahagianya demi kebahagiaan orang tuanya. Karena dia tahu percis bagaimana ibunya susah membesarkannya. Apalagi, ini mohon maaf, tapi saya tidak bermaksud apa-apa ya. Apalagi yang Allah takdirkan kita hidup berasal dari keluarga yang pas-pasan secara ekonomi. Coba antum lihat bapak sama ibu kita. Anak banyak, makan seadanya, lauk dipotong, 1 telur dipotong jadi 4, anak 4. Ibu sama bapaknya, bapak ibu makannya nggak pakai telur. Bapak ibu udah biasa makan pakai telur. Udah itu untuk kalian aja. Padahal kalimat biasa itu adalah kalimat retorika. Hakul yakin setiap orang tua pasti begitu. Dan saya yakin antum pun menjadi orang tua seperti itu. Kita nih baru makan kue nih. Bi minta bi. Baru mau nyuap. Dan ini roti terakhir. Ya sudahlah, kasihlah. Itu hadir dalam perasaan kita. Saya jujur kadang-kadang saya lagi makan ya. Saya lagi makan. Datang anak saya. Bi itu apa? Kita paham nanya itu apa itu mau. Saya sering mengatakan, abang mau. Mau. Makanlah. Kalau antum tanyakan, apakah kita lapar? Lapar.
Tapi kalau anak mau tuh rasanya rasa lapar berubah jadi kenyang. Walaupun sejam lagi lapar lagi. Ikhtiar lagi, nyari lagi nanti. Nggak ketemu apa. Perasaan tadi, Abi udah makan ini. Nggak jadi, kenapa? Dimakan ini, anak kita. Oh, cari lagi yang lain. Jadi dengan segenap pengorbanan rasa orang tua, rasa ibu, rasa bapak yang diberikan kepada kita selama kita kecil, tidak pantas kita membuat mereka menangis. Makanya kan benar bahasan kita bulan yang kemarin kan, Adabul Mufrad hadis sebelumnya kan, 2 dosa yang paling sering Allah menyegerakan azab bagi pelakunya di dunia tanpa menghilangkan azab bagi pelakunya di akhirat. Salah satunya adalah uququl walidain. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan itu pemutusan tali silaturahim yang paling besar. Kalau sampai ada seorang anak durhaka kepada orang tua. Dan hukumannya, wallahu a'lam bishawab. Sampai bahasa saya, kalau hanya untuk menjadikan anak itu berubah menjadi patung, seperti kisahnya Malin Kundang, alangkah mudahnya bagi Allah. Mudah bagi Allah. Lebih mudah daripada membalikan telapak tangan hanya untuk menghukum anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kok bisa tidak mengakui ibu kandungnya sendiri? Hati-hati. Ya. Kalau sampai orang tua kita menangis, kalau sampai orang tua kita hatinya terluka, mengucapkan kalimat, di mana kalimat tersebut akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai orang tua kita mengeluarkan kalimat-kalimat karena rasa sakit hatinya. Dia kemudian mengatakan, demi Allah nak, ibu nggak ridho kamu perlakukan ibu seperti ini. Hidup kamu tidak akan barokah di dunia maupun di akhirat. Allah karim. Sampai orang tua kita mengeluarkan kalimat-kalimat semacam itu, maka tugas kita cuma satu. Bersujud memohon maaf kepadanya dengan sebesar-besarnya, seraya berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa besar kita. Dosa yang hanya kalah dengan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka pastikan kita semua tidak pernah menjadi anak-anak yang membuat orang tua kita menangis. Ya. Tapi mungkin untuk materi saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Sengaja saya singkatkan materinya. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini mengena di hati kita dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya masing-masing. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.